A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya, sepertinya THR-nya sudah pada habis semua. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Hayong lebet ka surga. Hayong iraha. Hari lebet surga teh sae atanapi awon. Hari kasayan kedah disegerakan atau ditunda-tunda. Segera. Pausa deh heula cenah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat, kita doakan mudah-mudahan urusan beliau dimudahkan, dilancarkan ya. Beliau ada acara lagi, semoga selamat di perjalanan. Amin. Juga Bapak Camat di periode sebelumnya yang alhamdulillah hadir membersamai kita, sehat-sehat terus Pak, insyaallah. Mudah-mudahan amanah yang sebelumnya beliau pikul jadi amal jariah Pak, insyaallah ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, lancar, sehat walafiat dan keluarganya juga. Juga untuk yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Cipamokolan yang menjabat dan yang sudah purna yang menjabat di periode sebelumnya, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah ya. Jadi amal soleh, amal kebaikan, amanah-amanahnya dan prestasi-prestasinya. Juga RW, Ketua RW 04 yang sudah menjabat dan yang sedang menjabat, mudah-mudahan juga jadi kebaikan-kebaikan. Tadi saya dapat inspirasi luar biasa saat membacakan prestasi-prestasi dari penasehat. Saya membayangkan seperti itu kayaknya saat nanti amal soleh kita dibacakan di akhirat. Kurang lebih seperti itulah perasaan dan suasananya saat kita terima kitab dan amal kita di tangan kanan dan dibacakan di depan hadirin semua. Ada kebanggaan, ada kesenangan, ya, bahkan bisa pamer amal soleh itu nanti saat kita terima kitab pakai tangan kanan. Ha umuqra'u kitabiyah, silahkan baca prestasi-prestasi saya selama di dunia gitu. Jadi luar biasa, terima kasih Ibu Penasehat yang sudah menginspirasi dengan membacakan semua prestasi. Boleh jadi apa yang tadi beliau sampaikan lebih menginspirasi daripada apa yang akan didengarkan sekarang ini, begitu ya. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat juga akan dibacakan amal-amal soleh kita seperti tadi, gitu ya. Panjang lebar, kemudian dibanggakan, dimuliakan, diagungkan sampai akhirnya kita dikumpulkan ke surga insyaallah. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama karena ini halal bihalal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan 1448 Hijriah insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada
pertanyaan dari Nabi ke para sahabatnya, yang pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Kata Nabi, kalian tahu siapa orang yang muflis? Atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ini pertanyaan yang bikin kaget para sahabat, karena gak ada orang yang mau bangkrut. Jangankan bangkrut, rugi saja orang gak mau. Dan bekal pertama manusia, bekal pertama Nabi Adam ke dunia, itu bekal supaya tidak bangkrut. Doa yang paling jadul, doa yang paling awal, doa yang paling lama, doa pertama yang diajarkan ke manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa supaya tidak rugi. Ini bangkrut. Apa doanya supaya tidak rugi? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama. Rugi saja jangan, apalagi bangkrut. Dan kita tahu perasaan rugi dan bangkrut itu kayak gimana? Sakit, gak enak. Kata Nabi, kalian tahu siapa itu orang bangkrut? Jawaban para sahabat sesuai dengan wawasan mereka. Wahai Rasulullah, orang bangkrut itu mereka yang kehabisan uangnya, mereka yang makan tabungan sampai habis, dan mereka yang makan aset sampai tidak ada. Mantap dan manset. Makan tabungan dan makan aset. Akhirnya orang-orang yang pernah jadi korban lisan dan tangan, mereka nuntut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggillah orang-orang yang sedang berperkara ini oleh Allah, ya. Sanesku Pak Kapolsek atau yang mewakilinya. Dipanggil langsung oleh Allah yang sedang bermasalah, yang mengadu dan yang diadukan, dipanggil semuanya. Setelah dipanggil, yang jadi korban ini dia nuntut, ya Allah, saya pengen keadilan, saya menginginkan keadilan, dan saya pengen dia walaupun ahli ibadah tapi lisannya sering menyakiti. Dia walaupun banyak pahalanya tapi tangannya suka melukai. Ya Allah, tuntut dia, saya ingin keadilan. Dan Allah yang maha adil, Allah yang maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, karena hari itu hanya bisa tukar menukar pahala. Di sana tidak ada rupiah, tidak ada dolar lagi. Di sana hanya ada pahala dan dosa. Akhirnya pahala orang ini diambil dari rekeningnya, ditransfer ke rekening pahala korbannya. Kalau pahalanya banyak, alhamdulillah. Kalau amal solehnya banyak, alhamdulillah. Tabungannya masih ada walaupun dia jadi rugi. Rugi karena dia sudah capek itikaf kemarin 10 malam tunduh-tunduh. Rugi karena dia sudah taraweh 30 hari 30 malam. Rugi karena dia sudah tadarus khataman Al-Quran. Rugi karena dia sudah lapar haus di bulan Ramadan, tapi pahalanya diambil diserahkan ke orang lain. Capek gawe teka pakai ya, gitu. Saya yang beramal, kok dia yang dapat pahalanya? Sama seperti kita nggak enak. Saya yang kerja kerasnya, kok dia yang dapat kreditnya? Kan nggak enak begitu ya. Kalau saya yang kerja keras, kreditnya buat saya. Tapi karena ini muflis, diambil pahalanya, dikasih kreditnya ke si fulan. Sampai Nabi cerita, karena banyak yang pernah tersakiti dan terlukai, akhirnya pahalanya itu habis, saldo di rekening kebaikannya itu berkurang dan jadi nol. Nggak ada lagi yang bisa dibagi, nggak ada lagi yang bisa ditransfer dan dikasihkan. Tapi yang nuntut masih banyak. Ya Allah, saya masih belum dapat kompensasi. Ya Allah, saya masih minta keadilan. Karena Allah maha adil, akhirnya dibalik sekarang.
bukan transfer saldo pahala. Sekarang saldo keburukannya ditransfer ke pelakunya. Dia yang maksiatnya, tapi dia yang dapat dosanya. Dia yang berbuat keburukannya, tapi karena dia korban, akhirnya diambil dan diserahkan. Ini orang yang betul-betul bangkrut. Sudah pahala habis, sudah pahala dikasih ke orang lain, dosa orang lain ditumpahkan ke dia. Yang berbuat dosa dia, yang dapat dosanya orang ini. Yang berbuat ibadahnya dia, tapi yang dapat pahalanya orang lain. Kata Nabi, itulah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itulah muflis semuflis-muflisnya. Nah, kita di bulan Ramadan kemarin mengumpulkan banyak pahala. Saumnya, sholatnya, tarawehnya, itikafnya, tadarusnya. Jangan sampai semua pahala tadi kemudian hilang. Makanya ada halal bihalal. Apa tujuannya halal bihalal? Menjaga pahala supaya tidak kena inflasi, menjaga saldo di rekening kebaikan supaya tidak bocor dan supaya tidak habis. Saya tinggal di Mekah 7 tahun, tapi selama 7 tahun saya nggak pernah nemu halal bihalal di sana. Jadi kalau Bapak Ibu lebaran di Mekah atau di Madinah, selesai sholat id, bubar, pulang ke rumah, tidur, nggak ada mudik, nggak ada halal bihalal, sudah selesai. Yang rame mah Idul Adha gitu. Jadi dari mana halal bihalal ini? Ini tradisi kita yang sangat baik, walaupun tidak ada di Arabnya, tidak ada dari sananya, tapi ada rujukannya. Apa rujukannya? Tadi, menjaga pahala supaya tidak habis, menjaga amal soleh supaya rekening kita masih tetap utuh dan tidak berkurang. Halal di halal. Saya halalkan dan tolong halalkan saya. Di satu sisi kita ingin menjaga pahala supaya tidak berkurang. Di sisi yang lain, halal bi halal. Memaafkan. Kita minta maaf dan kita juga memaafkan. Halal bi halal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata para ulama, mereka yang bersedia untuk memaafkan, mereka punya 3 keutamaan dan keistimewaan. Yang pertama, memaafkan itu membuat perasaan dan emosi negatif bisa diregulasi dan bisa dirilis. Mereka yang belum bisa memaafkan, mereka akan terus membawa beban emosi dalam hatinya dan sulit untuk nafsul mutmainnah, sulit jiwanya untuk tenang. Mereka yang belum bisa memaafkan, mereka tidak hidup di dalam syurga duniawi. Yang pertama, nafsul mutmainnah bagi mereka yang mau dan siap memaafkan. Bapak Ibu siap memaafkan? Siap memaafkan suaminya, Bu? Insya Allah. Ibu suka dengan orang jujur? Suka. Ibu suka kalau suaminya jujur sejujur-jujurnya? Insya Allah suka begitu ya. Yang pertama, hati tenang. Kata para ulama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tumakninah saat memaafkan. Memang susah, tapi lebih susah kalau kita tidak memaafkan. Masuk surga itu susah, tidak masuk surga jauh lebih susah. Beriman itu berat, tidak beriman akan jauh lebih berat. Beramal soleh memang nggak gampang, tapi tidak beramal soleh jauh lebih tidak gampang. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Yang kedua, kata para ulama, berangkat dari ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya itu akan diatur langsung oleh Allah. Punten, Bapak Ibu, apa rasanya kalau kita kerja setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 25 kita diminta untuk mengisi cek kosong sebagai gajian. Pak, gaji saya berapa? Kata atasan, kata pimpinan, mangga sok silahkan isi hoyong sabaraha, terserah.
hoyong gaduh pada melan gajihna cek kosong. Terserah, mau ngisi 10 juta silahkan, 10 miliar silahkan, langsung ditransfer saat itu juga. Hanya ada 3 amalan, amal soleh yang pahalanya itu nggak pakai hitung-hitungan. Umumnya pahalanya itu dihitung. Kalau niat pahalanya 1, kalau dikerjakan kali 10, kalau makin ikhlas kali 700 dan seterusnya. Tapi hanya 3 amal yang itu nggak pakai hitung-hitungan. Amal ini pahalanya diserahkan, silahkan. Hoyong naon pahalana, hoyong naon balasana, cek kosong pahala. Yang pertama saum, yang kedua sabar, yang ketiga memaafkan. Saum, kata Nabi dalam hadis qudsi, saum itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi mereka yang sabar itu tanpa hisab, nggak pakai perhitungan. Dan memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Mau memaafkan silahkan. Isi cek kosong, hoyong pahala naon mangga nyanggakeun. Dan yang ketiga, selain perasaan yang tenang, jiwa yang tumaknina, yang kedua cek yang kosong, dan yang ketiga kata Nabi, bukan kata Nabi, kata Al-Quran, syurga. Wal afina anin nas. Hanya mereka yang bisa memaafkan yang bisa masuk ke dalam syurga. Bapak Ibu, saya tadi tertarik dengan aspiratif, masya Allah, agamis, solid, pikiran jernih, raga sehat, dan kreatif. Rasanya kalau belum bisa memaafkan, pikirannya susah untuk jernih. Kalau belum bisa memaafkan, sulit kita untuk solid. Karena yang ada di sini bisa jadi cerminan sikap kita kepada sesama nantinya. Yang paling berat itu punten. Yang paling berat itu mengalahkan yang ada di sini, bukan yang ada di luar. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, beliau mengomentari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kata Sayyidina Ali, kalimatnya di belakang. Bapak Ibu, di surat Al-Falaq, min syarri wa min syarri wa min syarri wa min syarri, 4 kali keburukan disebut oleh Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan, dari keburukan, dari keburukan, dari keburukan. 4 keburukan yang disebut di surat Al-Falaq. Sementara di surat An-Nas cuma 1, min syarril waswasil khannas. Betul? Mana yang lebih banyak min syarrinya, Al-Falaq atau An-Nas? Al-Falaq. Tapi punten, di surat Al-Falaq, walaupun min syarri keburukannya itu disebut 4, perlindungannya cuma 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Di surat An-Nas, min syarrinya cuma 1, keburukannya cuma disebut 1, tapi berlindungnya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada Robnya manusia. Aku berlindung kepada rajanya manusia. Aku berlindung kepada sesembahannya manusia. Sekarang begini, virusnya 1, vaksinnya 3 kali. Itu surat An-Nas.